Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal penelitian yang menunjukkan bahwa minyak goreng dalam kondisi apa adanya itu bisa dipakai sebagai campuran oli mesin dengan hasil yang positif. Nah, ini bermula dari komenan yang ada di video ini ya, yang di minyak goreng itu aslinya nggak logis, nggak ilmiah ya. Nah, ini komennya untuk yang ingin lihat. Sort by-nya harus pilih yang newest first. Komenan dimulai dari Rifan Afi ini ya. Tapi sebelumnya ya ada yang testimoni kerja paket dari jam 7 pagi sampai 7 malam dengan meseran saya 40 TMO Migor udah 4000 km, masih halus, adem, nggak berisik. Nah, kemudian ada yang ngomong bahwa lebih ngawur mana orang yang bikin video sampai nyari referensi pengujiannya orang luar, atau orang yang bikin video asal ngomong sambil motoran. Nah, penulis nggak paham karena video ini adalah video termasuk komentar dari videonya Viewsebox ya. Video Viewsebox yang dimaksud adalah yang 30 September 2024. Judulnya minyak goreng untuk oli mesin mobil sesat atau cerdas. Ini ya video yang penulis maksud. Dan video ini rasanya nggak ada ya yang namanya referensi. Nggak ada di sini referensi penelitian luar ya. Jadi penulis nggak paham apa yang dimaksud. Tapi ini penulis anggap sebagai request untuk menunjukkan penelitian luar mana yang ngomong soal minyak goreng. Ini ada beberapa buruh yang komentar ya. Ada juga yang mencantumkan quote artikelnya. Ada yang minta referensi ya. Nah, yang penulis fokuskan kali ini adalah pernyataan dari Ojan Skut 2956 yang ngomongnya mencampur oli dengan minyak goreng dapat membahayakan performa dan umur mesin. Berikut risiko yang dapat terjadi: hilang fungsi aditif. Jadi oli pelumas mengandung bahan aditif macam-macam yang kalau dicampur minyak goreng fungsi itu akan hilang. Ini aneh ya. Harusnya dia ngasih referensi, ngasih informasi mana yang ngomong bahwa kalau dicampur minyak goreng fungsi aditif macam-macam itu akan hilang. Terus yang kedua soal tumbuh bakteri. Katanya disebut menyebabkan lingkungan ideal pertumbuhan bakteri. Bakteri menyebabkan korosi pada mesin. Nah, ini juga sumbernya dari mana ya? Karena banyak pemakai oli campur minyak goreng kok nggak mengamati terjadinya bakteri tersebut. Bakteri tersebut warnanya apa, bentuknya kayak gimana, cirinya bagaimana, dia tidak menyebutkan dan tentu tanpa referensi. Selanjutnya disebut tidak menyerap panas, mencegah karat atau membersihkan mesin. Disebut minyak goreng nggak ada fungsi tersebut. Ya, buktinya mana? Ya, buktinya mana? Kesimpulannya, minyak goreng tidak boleh digunakan sebagai pengganti oli kendaraan motor. Kan sekolah diajari minyak goreng komposisinya apa saja. Pernyataan ini sekolah mana yang ngajari gitu loh ya. Karena penulis sampai S1 juga nggak ada yang ngajari minyak goreng ini komposisinya apa aja, nggak boleh dicampur sama apa aja. Maaf, sekolah penulis nggak ngajari, penulis juga nggak tahu sekolah mana yang ngajari minyak goreng nggak boleh dicampurkan oleh mesin. Terus seperti biasa menghina ya, maklum lah. Terus penulis ngomong melalui internet nggak akan klaim seperti itu. Ini nantang bikin jurnal penelitian penggunaan motor setahun olinya tanpa minyak goreng, terus penggunaan motor setahun campur minyak goreng, paham sendiri, kirim nomor WA, pakai perjanjian materai. Kalau
ternyata ngerusak mesin minta 50, terus nggak ngerusak mesin kasih 50. Ini ada permainan juga ya, kenapa yang pertama dipakai tanpa minyak goreng, kenapa nggak minyak gorengnya yang duluan? Karena bisa aja ya rusaknya karena pemilihan oli mesinnya, bukan soal minyak gorengnya. Karena penulis sudah sering buktikan bahwa sebaik apapun minyak goreng, kalau oli mesinnya oli sampah, ya bakal rusak lah mesinnya. Nah ini kok disebut tanpa minyak goreng dulu terus baru pakai minyak goreng. Nah kalau olinya oli bikin rusak, ya repot lah. Apalagi sekarang kita tahu kayak kasus Mesran itu ya, tahun kemarin oke, yang produksi sekarang buruk. Nah kalau ternyata oli yang dipergunakan jadi mendadak buruk gimana? Terus ya banyak variabel lain ya yang membuat ini adalah gambling yang nggak relevan ya, nggak bisa ya pakai acuan itu ya. Kalau misalnya menang pun ini uang haram kan, judi, gambling. Ya wis lah. Terus penulis sebut ya, ada jurnal di ResearchGate judulnya Tripology Characteristic Blend of RBD Palm Oil with Mineral Oil with using 4-valve fluid tester. Terjemahan kasarnya ini campurannya antara bahannya minyak goreng dengan oli mineral diuji 4 bola. Terus disebutkan bahwa di kesimpulannya ya, di abstraknya, bahwa ada 2 cara untuk menggunakan minyak nabati sebagai pelumas bio. Ada 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan pure minyak nabati dengan ditambahi aditif. Yang kedua adalah mencampurkannya pada oli mineral. Jadi di penelitian ini, paper ini, yang diuji adalah campuran dari RBD palm oil, oli komersial, dengan menggunakan uji 4 bola. Terus dia ngomong sesat, penulis jawab sesatnya di mana, karena banyak yang malah jadi puas setelah pakai campuran minyak goreng. Ini terus kemudian dia ngomong, sini sosmed lu apa, biar lu tahu gua siapa, lulusan universitas mana, sarjana apa, sekalian bisa kasih contoh-contoh yang lebih detail. Soalnya kalau lu baca sendiri nanti lu jadi nyimpulin sendiri. ResearchGate aja lu bilang jurnal, ya entahlah jurnal apa pokoknya penulis yang ngerti ResearchGate itu jurnal. Kalau lu bisa bahasa Inggris, lu cari sendiri ResearchGate itu hasilnya apa dan untuk apa dan kenapa lu malah sebut jurnal. Malu banget gua mah. Nah, bahasa Inggris masih translate Google aja lu masih mau terjemahin tulisan ilmiah. Sini sosmed lu, gua bukain forum, buka debatnya sama gua, nanti gua kasih full detail penjelasan, keterangan sampai alasan. Jurnal ilmiah asli, bukan dari ResearchGate yang lu bilang jurnal lu jadikan patokan. Di sini nggak selalu. Nah yang lihat kebenaran dulu dikit, nanti misalnya reviewer dulu dikit. Ya penulis jawab ini ya. Kita kasih lihat apa mas, ada jawaban baru ya. Nah ini ya, sudah jawab. Susahnya kasih tahu akun sosmed biar kita forum debat terang-terangan. Ya wis lah, ngomongnya kayak gini ya. Jadi kalau sosmed, maaf ya, akun sosmed penulis itu kok rentan sekali diblokir ya. Jadi kalau penulis uploading posting YouTube, tahu-tahu diblokir gara-gara iklan ini. Pernah posting soal lingkungan ya, soal asap pesawat, diblokir juga. Jadi kalau di Facebook, maaf, itu nggak bisa. Kalau buka forum debat, penulis yang males ya, karena ya penulis bisa tunjukkan lewat dari cara sini ya, entah referensi penulis dibilang jurnal palsu, jurnal nggak bener, ya terserah lah. Tapi misalnya ini penulis ada 3 contoh ya. Nah, link yang penulis berikan, yang penulis kutip, itu adalah ini ya. Penulis kasih versi aslinya
dan di ResearchGate publication 2700 wis pokok yang koniku judulnya ini. Dan di sini masuk kategori jurnal teknologi, yang ngomong itu ResearchGate. Jadi ResearchGate nganggep ini kategorinya jurnal teknologi. Kalau dianggap dia ini bukan jurnal, ya sekarang ini bahasa ini ke bahasa Indonesia. Refresh ya, tetap tulisannya jurnal teknologi. Silahkanlah, nanti link penulis berikan di deskripsi. Ini dari Irak, Malaysia, orang tua-tua semua ya. Jadi ini penjelasannya bahwa minyak sayur bisa menjadi biobiomas yang sangat penting. Keunggulannya ramah lingkungan, jelas menunjukkan kemungkinan meminimalkan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. Ada dua cara berbeda. Yang pertama langsung sebagai pelumas dengan campuran aditif. Yang kedua dengan campuran tertentu. Penelitian ini pakai RBD palm oil, terus dibandingkan dengan minyak komersial. Rasio divariasikan dengan interval 20% berdasarkan volume menggunakan ASTM D4172. Hasil menunjukkan campuran RBD palm oil dengan minyak pelumas komersial memberikan keausan dan koefisien gesekan lebih rendah. Kesimpulannya, RBD palm oil sebagai minyak pelumas komersial memiliki kinerja lebih baik dibanding minyak pelumas komersial atau RBD palm oil murni. Nah, seperti kita tahu, RBD palm oil ini adalah bahan dari minyak goreng. Jadi disebut RBD palm oil ini sudah spesifik adalah minyak kelapa sawit yang sudah dimurnikan ya, refined bleach deodorized. Ini ada 3 grafik. Ini kekentalannya ya. Jadi campurannya kalau makin banyak makin encer. Ini 40, 75, 100. Jadi makin banyak campurannya makin encer, cuma ketika di suhu 100 derajat mendekati semua ya. Yang beda jauh adalah di suhu 40 derajat. Nah, ini dari sisi kok wear scar diameter, tapi ini friksi. Ini mestinya friksi ya, ini labelnya salah mestinya. Dari sisi hambatan yang 60% paling minim ya, kira-kira 0,9 versus kalau olinya 0,15. Nah, ini wear scar 2 meter. Keausan yang paling optimal adalah yang 80% dan 40% itu hasilnya sudah bagus. Kalau 20% hasilnya masih minim. Anehnya yang 100% malah buruk. Jadi yang campuran malah bagus. Yang juga sering jadi pembantahan itu adalah katanya minyak kelapa sawit yang dipakai itu bukan yang untuk masak. Nah, ini ada penelitian di EBRIN whitehorse.ac.uk. Judulnya sih nanti, tapi di penelitian ini palm oil yang dipergunakan, minyak kelapa sawit yang dipergunakan itu beli di pasar dengan merek V Sawit, beli di Malaysia. Jadi minyak kelapa sawitnya itu adalah beli di toko, mereknya V Sawit. Ini kalau penasaran ya silahkan diuji ulang Pak, beli merek V Sawit ya. Jadi minyak kelapa sawit yang dipergunakan itu adalah ordinary cooking oil, minyak goreng biasa. Ini juga dia nguji minyak minyak kedelai ya, soya. Dia pakai merek Clear Spring yang buatan Itali, di proses cold processing, cocok untuk masak.
Mineral oil yang dipakai adalah oli mesin biasa grade 15W40 dicampur 50% 50%. Ini ya link-linknya, silahkan dicek sendiri. Ini judulnya, ini penelitiannya, ini United Kingdom ya, Inggris. Nah, ini hasil pengukuran penelitiannya. Ada TAN, ada dynamic viscosity, palm oil paling encer, soya bean paling encer, begitu diikuti oleh palm oil, diikuti oleh campuran, diikuti oleh oli mesinnya. Oli mesinnya lebih kental. Ini cara pengujiannya, parameter pengujiannya. Ini koefisien friksi berdasarkan dengan waktu. Yang mineral oil yang abu-abu, ternyata koefisien friksinya dia rendah terus, sementara yang campur minyak goreng itu makin lama makin tinggi. Apa adanya ya, yang jelek bagus ya bagus. Ini kita bisa lihat kecenderungannya gimana, trennya bagaimana, untuk pertimbangan kalau pakai campuran bagaimana. Ini ingat ya, ini 50% ya, penulis nggak pernah pakai 50% ya. Sayangnya suhu ruangan nggak tahu ya, nggak kelihatan di sini. Coefficient friction ini paling rendah mineral oil. Ini partikel analisisnya. Jadi partikel oilnya, kalsiumnya, kalau palm oil emang bisa dibilang nggak ada ya partikelnya. Yang soya bean oil, minyak kedelai, nggak ada, termasuk minim juga. Mineral oil kandungannya segini. Nah, katanya kan dicampurkan palm oil, aditifnya hilang. Ternyata enggak. Jadi aditifnya separuh ya, kira-kira. Karena ya memang 50%. Ya aditifnya jadi separuh. Aditifnya jadi dibilang diluted. Ingat ya, rekomendasi penulis kan 10%. Ya aditifnya nggak akan banyak berkurang dibanding dengan kalau 50%, tentu dibanding dengan 100%. Jadi 100% itu tanpa aditif sama sekali. Kalau campurannya 10% ya aditifnya akan berkurang 10%. Kalau hitungannya ngomong hilang ya, tapi ini nggak hilang sempurna, masih ada ya. Nah, ini penjelasan partikelnya berapa ya, elemennya apa yang perlu kita lihat. Silikon, penulis nggak paham ya, yang ini memahaminya bagaimana. Kemungkinan dari silikonnya dan Fe nya ya yang perlu kita lihat. Fe nya mineral lebih paling sedikit. Mengapa kita lihat Fe? Ini dari logam ausnya. Kalau silikon lupa ya penulis, mungkin soal seal ya. Nah, ini penjelasan ya, penjelasan teorinya. Palm oil low CFF, high wear, soybean high coefficient, low wear. Tapi ini nggak sesuai dengan hasil sebelumnya ya. Nah, ini dari uji partikelnya. Maaf, ini sulit untuk lihatnya. Nah, ini kekasaran permukaan mineral oil yang paling kecil ya. Nah, ini adalah analisa permukaan, dan bisa terlihat bahwa kerak pecah terjadi di mineral oil tapi mulus, sementara yang ini ada pitting, ada kerusakan, kelemahan bidangnya, dan ada ciri ausnya ya. Ini penjelasannya ya. Fatty acidnya bisa hilang ketika kena gesekan. Sementara itu aditif itu masih tersisa pada mineral oil. Di mineral oil campur palm oil, fatty acidnya hilang, tapi masih ada aditif tersisa. Ini menjelaskan mengapa kok kalau pakai palm oil lebih banyak ausnya, karena
aditifnya ini jadi banyak berkurang karena yang molekul-molekulnya ini jadi bikin di sela-selanya zinc. Jadi zincnya ini bekerjanya tidak sempurna karena beradu dengan palm oil fatty acidnya. Jadi ini juga mungkin sebabnya mengapa kok kalau campurannya tidak banyak malah jadi licin, kalau terlalu banyak jadi nggak licin. Jadi ini juga alasan mengapa kita tidak pakai 100% atau 50%, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Tentu ini beda lagi ya kalau kita sudah tambahi aditif misalnya seperti oli samping atau seterusnya. Jadi ini penjelasan mengapa kok hasil uji ausnya untuk kalau campur palm oil itu buruk karena palm oilnya beradu dengan ZN-nya, zinc-nya. Ingat, zinc ini sekarang sudah dikurangi di oli-oli modern ya. Nah, ini acid number mineral oil angkanya justru tinggi ya dibanding palm oil dan soybean oil. Aneh ya ini ya, karena banyak orang yang ngomong minyak goreng itu asam, tapi di sini diuji acid number, uji keasaman, justru oli mesinnya yang banyak. Walau setelah RPOT ini mbuh apa ya, angkanya paling rendah, tapi awal-awal yang palm oil dan soybean oil itu lebih rendah. Ini rasanya tergantung pada umurnya ya, umur olinya juga. Nah, ini kekentalan minyak kedelainya lebih encer daripada minyak sawit, apalagi dibanding oli mesin. Nah, ini menarik, ini soal oksidasi. Jadi diuji oksidasi ternyata oli mineral itu malah lebih lama ya. Yang teroksidasi lebih cepat adalah palm oil dan soybean oil. Nah, terus berikutnya adalah penelitian dari jurnal tribologi. Ini ada kata-kata jurnalnya juga ya. Kalau dianggap sama siapa mau, kalau dianggap sama masnya ini memalukan karena itu kok disebut jurnal ya. Ini ada kata-kata jurnal tribologi. Kalau dianggap bukan jurnal yang bomane lah. Nah, kalau yang di sini disebut bahwa ini secara keseluruhan kemampuan pelumas meningkat setelah dengan mencampurkan RBD palm oil dengan oli mesin. Ini ya ujinya ya, pakai uji standar mestinya. Nah, ini menunjukkan perubahan angka kekentalan ya. Jadi kalau oli tanda bulat, ini bulat, engine oil 100%, palm oil 0%. Ini paling mendit ya. Sementara kalau yang 100% minyak kelapa sawit sini awalnya. Jadi saat dingin itu tetap encer, yang mineral jauh lebih kental. Ketika makin panas makin mendekati. Jadi yang lebih stabil kekentalannya ketika dibanding perubahan suhu itu adalah minyak kelapa sawit karena kekentalannya dari dingin sampai panas tidak berubah banyak. Yang paling gak stabil adalah mineral oil karena saat dingin dia jauh lebih kental daripada saat panas. Ini dari sini kita bisa lihat betapa ekstrimnya perubahan kekentalan oli mineral. Artinya viscosity index oli minyak kelapa sawit jauh lebih baik. Ini perubahan friksinya ya. Ternyata kalau di sini yang friksinya paling minim adalah yang 80% palm oil dan 20% palm oil. Palm oil 100% juga friksinya termasuk minim. Ini tergantung bebannya. Kalau beban ringan, oli mineral bebannya jauh lebih tinggi, 100% agak tinggi. Paling baik adalah yang 80% palm oilnya. Di 100 kg yang paling minim yang 100%
yang agak besar yang 20%. Jadi makin besar bebannya makin mendekati. Ini penelitiannya agak beda hasilnya dengan hasil sebelumnya. Ini untuk kehausan, oli mineral yang dicampuri ternyata lebih baik hausnya ya, lebih berkurang hausnya. Sampai kemudian yang 100% hausnya malah tinggi. Nah, ini harus kita pahami bahwa oh, ini aditifnya yang enggak ada ya. Ini diameter dari hausnya. Oli mineral mana? Warna hitam. Ini terus nyampe sini di beban paling tinggi. Oli mineral itu paling banyak. Oli mineral itu termasuk paling sedikit. Terus yang 40% malah lebih baik dari sisi diameter hausnya. Sementara itu kalau bebannya 40 kg, 100% minyak kelapa sawit yang paling tinggi diameternya. Jadi ini perubahan terjadi berdasarkan bebannya ya. Ini kekasaran permukaan. Yang angkanya rendah adalah yang campuran, yang minyak kelapa sawit tok sama oli mesin tok, itu hasilnya tinggi semua ya. Ini kekasaran permukaan. Ini yang terbaik yang 40%. Ini yang terbaik yang pirai 80 sama 100%. Ini flash point rendah ya kalau yang 100%, tapi kalau campuran malah tinggi. Ini sayangnya merek yang dipakai nggak diberitahu ya. Ini flash temperaturnya. Ini untuk oli mesin tok. %, 20% minyak kelapa sawit, 40%, 60%. Ini yang 40% ya hasilnya paling bagus ya. 60% buruk, 80% buruk. Ya yang 40% yang paling baik ya. Ya wes lah. Terus ini 100% hasilnya buruk. Ya tentu karena nggak ada aditif extreme pressure-nya ya. Ya wes lah, itu saja ya. Jadi jelas ada penelitian yang kesimpulannya macam-macam. Jadi yang ini ada hasil negatif berdasarkan penjelasan seperti ini ya. Karena kalau campur minyak sawit bakal berkompetisi terhadap zincnya. Jadi zincnya nggak bisa melindungi dengan sempurna, beda dengan kalau oli mesin ya, karena cairannya itu nggak nempel ke logamnya. Ini tentu tergantung dari bebannya. Ini kalau bebannya berat, ya aditifnya kan yang kerja. Nah itu zincnya kan yang kerja. Nah kalau zincnya yang dibutuhkan kerja, perlindungannya jadi gak maksimal. Tapi kalau misalnya gesekannya tidak sampai membuat ini hilang, maka akan lebih licin dari kalau hanya oli mineral saja. Itu penelitiannya cuma pakai 3, hasil ada yang plus ada yang minus, silahkan disimpulkan sendiri. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.